Minggu depan itu hari Selasa masih bisa kuliah ya? Nggak kena libur ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Liburnya Rabu, Kamis, Jumat. Liburnya Rabu, Kamis, Jumat ya? Oke. Belum lengkap? Silahkan presenter. Langsung aja ya kalau udah siap. Kalau Audrey itu dari mana ya Audrey? Semarang, Pak. Oh, oke. Saya kalau ingat nama Audrey itu jadi ingat ini, salah satu cerita di orang dari Kalimantan itu. Boleh di slideshow, Din? Di slideshow diperbesarin. Maaf Pak, tadi mati lampu di rumah.
Ini baru hidup. Jadi wifi-nya mati, Pak. Boleh lagi, Din, di-share ininya, PPT-nya. Oke. Baik. Selamat malam, Bapak dan juga teman-teman yang terkasih semuanya. Jadi pada saat ini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai pelayanan publik. Oke, next, Din. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari Ahmad Naufal Ramadhani, Anita Diah Rahayu, saya sendiri Grafta, dan juga Seli Ajahra. Oke, next. Untuk presentasi kami pada hari ini, kami akan membagi menjadi 4 bagian karena kami memiliki 4 anggota. Yang bagian pertamanya akan membahas bab 1 sampai bab 3 mengenai ketentuan umum, maksud dari UU ini, tujuan, asas, ruang lingkup, pembina, dan apa itu organisasi penyelenggara dan penataan pelayanan publik. Lalu ada bagian kedua mengenai bab 4 sampai 5 mengenai hak kewajiban larangan penyelenggaraan dan pelayanan publik. Lalu pada bagian ketiga akan membahas bab 6 sampai bab 7 mengenai peran serta masyarakat dan penyelesaian pengaduan, serta bagian terakhir akan membahas bab 8 sampai bab 10 mengenai ketentuan sanksi, peralihan, dan penutup. Next. Nah, jadi untuk bagian yang pertama mengenai apa itu pelayanan publik. Jika kita ingin mengetahui pelayanan publik, bisa kita lihat di pasal 1 dari UU 25 ini, yang menjelaskan pelayanan publik itu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, jadi pelayanan publik ini adalah suatu kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan untuk konsumsinya publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, next, Dinda. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai pelayanan publik, ada beberapa ketentuan umum yang akan kita bahas nantinya di bab-bab selanjutnya. Nah, ini akan diatur di bab 1. Untuk yang pertama, ada yang namanya penyelenggara pelayanan publik. Nah, penyelenggara pelayanan publik ini adalah suatu institusi penyelenggara baik penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Untuk apa? Untuk pemenuhan pelayanan publik. Lalu ada atasan satuan kerja penyelenggara. Nah, ini berupa pimpinan satuan kerja yang membawahi langsung satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik. Lalu ada organisasi penyelenggara, organisasi yang berada di lingkungan kerja penyelenggara pelayanan publik. Lalu ada sebagai pelaksana pelayanan publik yang melaksanakan pelayanan publik ini yang bisa diisi oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan serangkaian tindakan pelayanan publik ini. Lalu ada yang namanya ombudsman. Nah, apa itu ombudsman? Jadi ombudsman itu adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik ini. Nah, jadi ombudsman itu dia berfungsi sebagai pengawas dalam penyelenggaraan pelayanan publik ini. Dia akan mengawasi setiap penyelenggaraan publik ini apakah pelayanan publik ini sesuai enggak dengan
standar pelayanan publiknya, dan juga dia akan mengawasi itu setiap pelayanan publiknya apakah itu layak dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Lalu ada yang namanya standar pelayanan publik, ya yang tadi itu berupa tolak ukur atau pedoman dalam penyelenggaraan. Jadi setiap setiap pelayanan publik itu memiliki standarnya masing-masing yang udah diatur dalam undang-undang. Lalu ada masyarakat, yaitu pihak yang bersangkutan mengenai pelayanan publik ini, baik itu secara individu, kelompok, ataupun badan hukum lainnya. Lalu ada menteri yang akan mengatur setiap bagian-bagian bidangnya. Lalu ada maklumat pelayanan. Nah, apa itu maklumat pelayanan? Nah, jadi maklumat pelayanan itu adalah pernyataan tertulis yang berisi seluruh rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. Nah, jadi setiap penyelenggara itu harus membuat suatu pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rinci kewajibannya dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan ini. Lalu ada sistem informasi pelayanan yang nantinya akan memberikan informasi kepada para penikmat pelayanan publik ini. Nah, jadi dan juga menjadi wadah untuk memberikan responden dari si masyarakat ini kepada si penyelenggara pelayanan publik. Nah, terus ada adjudikasi. Adjudikasi ini adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antar pihak yang diputuskan oleh Ombudsman. Nah, jadi setiap hasil yang udah diputuskan si Ombudsman ini, maka itu akan ditindaklanjuti oleh si adjudikasi. Nah, jadi adjudikasi ini akan menyelesaikan setiap sengketa yang ada pada permasalahan pelayanan publik. Lalu ada yang namanya mediasi. Mediasi ini adalah penyelesaian sengketa pelayanan publik antara pihak melalui bantuan, baik oleh Ombudsman sendiri, ataupun mediator yang dibentuk oleh si Ombudsman. Nah, jadi mediasi ini ibaratkan sebagai orang ketiga atau pihak ketiga dalam menyelesaikan setiap sengketa. Bisa jadi si mediasi ini adalah Ombudsman sendiri, atau bisa jadi ada bentukan suatu mediator yang dibentuk oleh si Ombudsman untuk menyelesaikan sengketa ini. Seperti itu. Oke, next. Nah, lalu untuk UU 25 ini apa sih maksudnya? Apa ya tujuannya dan kira-kira asasnya itu apa? Lalu ruang lingkupnya apa? Nah, untuk ini akan kita temukan di bab 2. Nah, kita akan membahas satu persatu. Untuk maksud dapat kita lihat di pasal 2. Apa isi dari pasal 2? Pasal 2 mengatakan undang-undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Nah, jadi maksud dari terciptanya UU ini itu untuk memberikan suatu kepastian hukum kepada masyarakat, memberikan kepastian hukum dalam hubungan masyarakat pada si penyelenggaranya, penyedia pelayanan publiknya. Lalu apa saja tujuan dari undang-undang yang mengatur mengenai pelayanan publik ini? Jadi di dalam pasal 3 terdapat 4 tujuan. Yang pertama, untuk batasan dan hubungan yang jelas antara tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait. Nah, jadi tujuannya untuk bisa mengatur hubungan yang jelas antara hak, kewajiban, tanggung jawab, dan kewenangan setiap pihak yang terkait. Lalu ada yang kedua, tujuannya untuk sistem penyelenggaraan publik yang layak. Jadi yang kayak tadi tuh setiap pelayanan publik memiliki standarnya masing-masing. Jadi bertujuan apakah penyelenggaraan pelayanan publik ini layak atau tidak. Maka dari itu dibuatlah UU ini. Lalu tujuan yang ketiga, penyelenggaraan pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, supaya penyelenggaranya ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Lalu yang keempat, bertujuan untuk
perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Nah, jadi ini memberikan perlindungan dan kepastian hukum, seperti apa yang dimaksudkan tadi di pasal 2. Lalu, dalam UU ini juga memiliki beberapa azas. Nah, jadi azas dalam UU ini mengatur tentang apa aja? Yang pertama yaitu kepentingan umum. Nah, jadi kepentingan umum ini maksudnya itu setiap pelayanan publik ini tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu. Lalu ini asas kepastian hukum. Nah, jadi ada jaminan dalam pelayanan publik ini yang pasti hukumnya. Nah, terus ada kesamaan hak. Lalu ada keseimbangan hak dan kewajiban dan keprofesionalan. Nah, setiap pelaksanaan pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya. Nah, itu dari penjelasan keprofesionalan itu maksudnya jadi setiap pelaksana pelayanan publik ini harus bekerja sesuai dengan kompetensinya kompetensi si pelaksana ini terhadap bidang yang ditugasinya. Jadi harus sesuai dengan kompetennya. Lalu untuk partisipatif maksudnya itu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan kita itu memerhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakatnya. Lalu ada persamaan perlakuan, lalu ada keterbukaan. Nah, keterbukaan ini maksudnya setiap informasi mengenai pelayanan publik ini itu bisa diakses dengan mudah dan tidak ada yang tertutupi. Nah, jadi dan juga itu mudah untuk dijangkau. Itu maksud dari keterbukaan. Lalu ada akuntabilitas, yang maksudnya pertanggungjawaban yang jelas, dan juga ada fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok yang rentan. Nah, kelompok yang rentan ini setelah aku cari-cari di Google, maksudnya itu kelompok rentan itu bisa seperti anak-anak, orang yang cacat secara fisik maupun kejiwaan, seperti itulah yang aku dapat dari internet tadi. Terus ada yang namanya azas ketetapan waktu, yang maksudnya itu pelayanan publik ini bisa selesai sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, lalu ada kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Nah, sekian mengenai azas. Lalu kita akan membahas ruang lingkupnya. Nah, ruang lingkup untuk pelayanan publik ini kira-kira apa ya, gimana ya? Nah, ruang lingkup pelayanan publik ini meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, jadi ruang lingkup yang dimaksud dari pasal 5 ini itu bisa berupa pendidikan, pengajaran, pekerjaan, usaha, tempat tinggal, komunikasi, informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Seperti itu. Oke, next Dinda. Nah, kita akan memasuki pembina organisasi penyelenggara dan penataan pelayanan publik. Nah, kenapa sih tiap pelayanan publik ini memiliki harus diperlukan memiliki pembinanya? Nah, jadi pembina ini berguna untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi pembina yang dimaksud dari pasal 6 ini itu adalah pimpinan lembaga negara, bisa pimpinan kementerian, atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, atau pimpinan lembaga komisi negara, ataupun yang sejenisnya. Bisa juga gubernur pada tingkat provinsi. Bisa juga bupati pada tingkat kabupaten, dan juga wali kota pada tingkat kota. Nah,
pembina yang dimaksud dari pasal 6 ini itu mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab. Oke, lalu ada penyelenggara, organisasi penyelenggara. Nah, di pasal 8, organisasi penyelenggara ini berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan. Organisasi penyelenggara ini sama kayak yang tadi dijelaskan mengenai penyelenggara pelayanan publik, hanya saja ini berbentuk organisasi. Nah, dalam penyelenggaraan pelayanan publik ini, dia sekurang-kurangnya meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi. Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu. Nah, itu biasanya ada tuh di setiap organisasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui sistem pelayanan terpadu itu. Lalu untuk pasal 10, penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan. Nah, jadi maksudnya itu penyelenggara berkewajiban melakukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana. Maksudnya itu dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur, dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas yang tadi, pelayanan publik dan aturan perundang-undangan. Sekian, dan selanjutnya mengenai hak dan kewajiban akan dibahas oleh teman. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke bab 4 dan bab 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Terdengar. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban bagi penyelenggara. Penyelenggara ini mempunyai beberapa hak, yaitu memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya, lalu melakukan kerjasama, mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, next. Ada pula beberapa kewajiban penyelenggara. Beberapanya adalah menyusun dan menetapkan standar pelayanan, menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan, memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, lalu melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, dan masih banyak kewajiban penyelenggara lainnya yang diatur dalam pasal 15 ini. Selanjutnya, next lagi. Nah, lalu masuk ke kewajiban dan larangan pelaksana. Di sini pelaksana memiliki kewajiban melakukan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara, memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan, memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab, memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang, lalu melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada penyelenggara secara berkala. Next. Lalu pelaksana juga ada beberapa larangan, yaitu merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD. Lalu meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas
rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu menambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara, membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain tanpa persetujuan penyelenggara, dan melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik. Next. Selanjutnya kita masuk ke bab 5 tentang penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik ada yang namanya standar pelayanan. Nah, standar pelayanan ini itu disusun dan ditetapkan oleh penyelenggara dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Namun, dalam menetapkan dan menyusun standar pelayanan ini, penyelenggara tidak serta-merta melaksanakannya sendiri, tapi dengan mengikut sertakan masyarakat dan pihak terkait. Nah, lalu dalam menetapkan standar pelayanan ini dilakukan dengan tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanannya, memiliki kompetensi, mengutamakan musyawarah, dan memperhatikan keberagaman. Selanjutnya ada maklumat pelayanan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Grafta tadi, maklumat pelayanan itu merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Nah, yang membuat maklumat pelayanan ini adalah penyelenggara, dan nanti penyelenggara akan mempublikasikan secara jelas dan luas maklumat pelayanan ini kepada halayak sehingga mudah diketahui, dilihat, dibaca, dan diakses. Next. Nah, selanjutnya ada sistem informasi pelayanan publik. Jadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik itu, nanti penyelenggara itu berkewajiban untuk mengelola sistem informasi ini. Sistem informasi ini itu terdiri dari sistem informasi elektronik dan non-elektronik. Nah, dalam pengelolaan sistem informasi ini, itu sekurang-kurangnya meliputi profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelaksanaan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja. Nanti penyelenggara akan menyediakan informasi mengenai sistem informasi pelayanan publik ini kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses. Next. Nah, selanjutnya pengelolaan sarana, prasarana, dan fasilitas publik. Nah, jadi dalam pengelolaan sarana, prasarana, dan fasilitas publik ini, penyelenggara dan pelaksana itu sama-sama memiliki kewajiban dalam mengelola sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan. Serta penyelenggara dan pelaksana harus bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan penggantiannya. Lalu bagaimana sih pengadaan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan publik ini? Nah, dalam pasal 25 ini nanti dalam pengadaannya, pertama pelaksana akan memberikan laporan kepada penyelenggara mengenai kondisi dan kebutuhan sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan publik. Lalu setelah penyelenggara menerima laporan tersebut, penyelenggara akan menganalisis dan menyusun daftar kebutuhan sarana, prasarana, dan pelayanan publik dan fasilitas pelayanan publik. Selanjutnya, penyelenggara akan melakukan pengadaan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan publik tersebut. Next. Nah, terkait pelayanan khusus. Jadi, dalam penyelenggaraan pelayanan publik ini, penyelenggara itu wajib memberikan pelayanan khusus kepada siapa? Kepada anggota masyarakat tertentu. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Grafta, apa sih masyarakat tertentu itu? Nah, masyarakat tertentu ini adalah kelompok rentan, yaitu antara lain penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial. Nah, dalam penggunaan fasilitas pelayanan khusus ini, itu
tanpa tambahan biaya. Nah, contohnya seperti apa sih? Mungkin teman-teman pernah kan naik KRL. Nah, di dalam KRL itu ada fasilitas pelayanan khusus untuk masyarakat tertentu. Apa sih? Contohnya itu seperti tempat duduk prioritas. Nah, tempat duduk prioritas ini itu merupakan fasilitas pelayanan khusus yang dilarang digunakan oleh orang yang tidak berhak. Jadi semoga kita semua tidak menggunakannya ya. Selanjutnya mengenai pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik ini tuh dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung dan oleh pengawas fungsional. Sementara pengawasan eksternal ini dilakukan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat. Lalu oleh ombudsman, lalu oleh DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten kota. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Apakah sudah terdengar? Sudah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 6 dan bab 7 atau pasal 39 sampai 53. Next. Nah, bab 6 ini itu sendiri menjelaskan tentang peran serta masyarakat. Jadi, dalam penyelenggaraan pelayanan publik, masyarakat itu turut berperan. Untuk poin yang pertama, penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Ini maksudnya bukan masyarakat berperan dalam ini, maksudnya peran serta masyarakat itu dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Jadi dari penyusunan sampai dengan evaluasi sampai dengan pemberian penghargaan itu masyarakat boleh ikut serta. Lalu yang kedua, bentuk peran serta ini diwujudkan dalam kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. Lalu yang ketiga, masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah. Lalu bab 7 ini terbagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama, bagian ke-1 itu membahas tentang pengaduan. Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara, ombudsman, dan atau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, maupun kabupaten atau kota, di mana pengaduan oleh masyarakat itu dilakukan terhadap antara lain penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan atau melanggar larangan, atau bisa juga terhadap pelaksana yang memberi pelayanan tapi tidak sesuai dengan standar pelayanan. Lanjut. Nah, untuk pasal 41 dan 45 di sini dijelaskan bahwa pengaduan terhadap penyelenggara itu ditujukan kepada atasan satuan kerja penyelenggara. Atasan satuan kerja penyelenggara nanti berwenang menjatuhkan sanksi kepada satuan kerja penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban atau melanggar larangan tadi. Nah, untuk pengaduan yang terhadap pelaksana itu ditujukan kepada atasan pelaksana. Nah, atasan pelaksananya itu yang menjatuhkan sanksi kepada pelaksana yang melakukan pelanggaran tadi. Lalu yang ketiga ada pengaduan terhadap penyelenggara yang berbentuk korporasi dan lembaga independen itu pengaduannya ditujukan kepada pejabat yang bertanggung jawab pada instansi pemerintah yang memberikan misi atau penugasan.
Pemberian sanksi dilakukan berdasarkan aduan masyarakat atau berdasarkan kewenangan yang dimiliki atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu di pasal 42 itu sendiri, mengatakan bahwa pengaduan itu dilakukan oleh masyarakat, bisa tiap orang, jadi setiap orang yang merasa dirugikan itu dapat melakukan pengaduan. Dan pengaduan ini dilakukan paling lambat 30 hari sejak pengadu menerima pelayanan. Dan pengaduannya disampaikan secara tertulis. Oh, hilang. Ada yang belum masuk, Pak? Oke. Maaf, Anita. Oke. Tadi sampai, nah pengaduan tadi dilakukan paling lambat 30 hari sejak pengadu menerima pelayanan. Pengaduannya disampaikan secara tertulis, memuat hal sebagai berikut: nama, alamat, uraian pelayanan yang tidak sesuai, permintaan penyelesaian yang diajukan oleh pengadu, tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan. Pengadu juga dapat memasukkan tuntutan ganti rugi, serta dalam keadaan tertentu, pengadu bisa merahasiakan nama dan identitasnya. Dalam hal pengadu membutuhkan dokumen terkait dari penyelenggara dan atau pelaksana, ini kaitannya untuk mendukung pembuktian. Apabila pengadu membutuhkan dokumen tersebut, maka penyelenggara dan atau pelaksana itu wajib memberikan. Lanjut. Nah, selanjutnya di pasal 44 itu dijelaskan penyelenggara dan atau ombudsman itu wajib memberikan tanda terima pengaduan, di mana tanda terima pengaduan itu sekurang-kurangnya memuat hal sebagai berikut. Dan penyelenggara atau ombudsman itu wajib menanggapi pengaduan masyarakatnya paling lambat 14 hari sejak pengaduan diterima. Nah, pengaduan masyarakat itu pengaduannya tadi itu harus berisi informasi yang lengkap. Setidaknya materi aduan sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat 3 bisa dicek nanti di undang-undangnya. Lalu apabila dalam hal materi aduan itu tidak lengkap, pengadu itu wajib melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak menerima tanggapan. Apabila lewat dari itu, maka pengadu itu dianggap mencabut pengaduannya dan pengaduan dinyatakan batal. Next. Nah, untuk bagian kedua ini dijelaskan mengenai penyelesaian pengaduan oleh ombudsman. Bahwa ombudsman itu wajib yang pertama menerima dan berwenang memproses pengaduan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, menyelesaikan pengaduan masyarakat apabila pengadu menghendaki penyelesaian pengaduan tidak dilakukan oleh penyelenggara. Jadi apabila masyarakat itu tidak menghendaki pengaduan itu diselesaikan oleh penyelenggara, maka ombudsman wajib mengambil alih. Lalu ombudsman wajib membentuk perwakilan di daerah yang bersifat hierarkis untuk mendukung tugas dan fungsi ombudsman dalam kegiatan
pelayanan publik. Nah, untuk perwakilan di daerah ini, merupakan perwakilan yang dibentuk di ibu kota provinsi atau ibu kota kabupaten atau kota yang dipandang perlu. Pembentukan itu harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kompleksitas, dan beban kerja. Lalu yang terakhir, Ombudsman wajib melakukan mediasi dan konsiliasi dalam menyelesaikan pengaduan atas permintaan para pihak. Lanjut. Nah, di bagian ketiganya, itu dijelaskan penyelesaian pengaduan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kalau yang tadi oleh Ombudsman, sekarang oleh penyelenggara pelayanan publik. Di mana penyelenggara wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat, menerima dan merespon, wajib menjaga kerahasiaan, memutuskan hasil pemeriksaan paling lambat 60 hari sejak pengaduan dinyatakan lengkap, diterima dan dinyatakan lengkap. Keputusan wajib disampaikan kepada pihak pengadu paling lambat 14 hari sejak diputuskan. Lalu penyelenggara juga wajib menyediakan anggaran untuk membayar ganti rugi. Penyelenggara wajib memberikan tembusan keputusan kepada pengadu mengenai penyelesaian perkara yang diadukan. Lanjut. Nah, penyelenggara dalam memeriksa materi pengaduan itu wajib berpedoman pada prinsip independen, non-diskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya. Dalam hal pengadu, keberatan dipertemukan dengan pihak teradu karena alasan tertentu yang mengancam atau merugikan kepentingan pengadu. Jadi, maka pengadu tuh bisa Maka pengadu bisa menguraikan kerugiannya yang ditimbulkan akibat pelayanan yang tidak sesuai. Dalam hal pengadu, keberatan dipertemukan dengan pihak teradu karena alasan tertentu yang dapat mengancam atau merugikan kepentingan. Dengan pendapat dapat dilakukan secara terpisah. Dalam hal pengadu menuntut ganti rugi, pihak pengadu menguraikan kerugian yang ditimbulkan akibat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Dalam penyelesaian ganti rugi, Ombudsman dapat melakukan mediasi, konsiliasi, dan adjudikasi khusus. Untuk adjudikasi khusus ini, mekanisme dan tata caranya diatur di peraturan Ombudsman. Dan untuk penyelesaian ganti rugi itu sendiri, mekanismenya diatur di peraturan Presiden. Lanjut. Lalu yang terakhir, bagian keempat, yaitu pasal 51 sampai 53 itu menjelaskan tentang pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat dapat menggugat penyelenggara atau pelaksana melalui peradilan tata usaha apabila pelayanan yang diberikan itu dinilai menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara. Nah, apabila penyelenggara itu melakukan perbuatan melawan hukum, maka pengajuan gugatan itu terhadap penyelenggara maka pengajuan gugatan itu dilakukan ke pengadilan. Nah, apabila penyelenggara itu diduga melakukan tindak pidana, maka masyarakat dapat melaporkan penyelenggara kepada pihak yang berwenang. Oke, teman-teman, kita lanjut ke bab 8, yaitu ketentuan sanksi. Besar sanksi ini diberikan kepada penyelenggara atau pelaksana yang melanggar hak dan kewajibannya sebagai penyelenggara atau pelaksana pelayanan publik. Yang pertama kita bahas di sini adalah tentang teguran tertulis. Nah, teguran tertulis ini lagi terbagi menjadi dua, ada yang hanya sampai teguran tertulis dan ada juga yang dapat diberikan sanksi tambahan. Untuk
untuk teguran tertulis aja, yang pertama ini dikenakan bagi penyelenggara atau pelaksana yang tidak memberikan penghargaan kepada pelaksana berprestasi dan penyelenggara yang tidak memberikan hukuman bagi pelaksana yang melanggar ketentuan internal. Kedua, bagi penyelenggara yang tidak berpartisipasi aktif dan yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Nomor 2 itu maksudnya tidak mematuhi peraturan perundang-undangan ya. Kemudian yang ketiga, itu penyelenggaraan yang melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi ketiga poin ini dapat dikenakan teguran tertulis. Next. Nah, kemudian ini teguran tertulis tapi juga dapat dikenakan sanksi tambahan. Yang pertama, ada beberapa poin dan cukup banyak, aku sebutkan sanksi tambahannya aja. Ini apabila dalam waktu 3 bulan tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud, ada 8 poin di sebelah kiri, ini dapat dikenai sanksi pembebasan dari jabatan. Kemudian khusus untuk korporasi dan atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan publik yang tidak mengalokasikan anggaran yang memadai secara proporsional untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, jika dalam waktu 1 bulan tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud, dikenai sanksi pembebasan dari jabatan. Oke, itu untuk teguran tertulis. Selanjutnya, sanksi yang berupa penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala, paling lama 1 tahun. Ini dapat dikenakan bagi penyelenggara atau pelaksana yang tidak menempatkan pelaksana yang kompeten, tidak menyediakan sarana dan prasarana atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai, tidak memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan, tidak membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya, dan mengelola sistem informasi tidak sesuai standar. Ini dikenai sanksi penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun. Berikutnya, sanksi berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun. Ini dikenakan untuk penyelenggara yang tidak melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. Nah, penilaian kinerja yang dimaksud ini menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan. Lalu sanksi berikutnya, sanksi yang berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Ini dikenakan bagi penyelenggara yang tidak menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Lalu, penyelenggara yang memberikan izin dan atau membiarkan pihak lain menggunakan sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan publik yang mengakibatkan sarana atau prasarana dan atau fasilitas pelayanan publik tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Lalu yang ketiga, penyelenggara yang membiayai kegiatan lain dengan menggunakan alokasi anggaran yang diperuntukkan pelayanan publik. Ini dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Lalu sanksi berikutnya itu pemberhentian dengan tidak hormat. Jika dalam melakukan pemeriksaan materi aduan, penyelenggara tidak menjaga kerahasiaannya. Tidak menjaga kerahasiaan ini juga berlaku jika pimpinan penyelenggara bahkan sudah turun jabatan. Jadi sampai mereka turun jabatan, tetap diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan pemeriksaan materi aduan. Berikutnya, sanksi berupa pembekuan misi dan atau izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Jadi ini dikenakan untuk penyelenggara penyaluran atau pengadaan barang atau jasa publik yang pembiayaannya bukan berasal dari APBD atau APBN atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya itu bukan bersumber dari kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tapi ketersediaan menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang melakukan pelanggaran hak dan kewajibannya sebagai penyelenggara pelayanan publik. Ini dapat sanksi berupa pembekuan misi dan atau izin yang diterbitkan oleh jangka waktu paling lama 6 bulan tidak melakukan perbaikan kinerja, maka dapat dikenai sanksi pencabutan izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Sanksi berupa penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun. Ini terbagi menjadi 2. Bagi penyelenggara atau pelaksana yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan timbulnya luka, cacat tetap, atau hilangnya nyawa bagi pihak lain, ini dikenai penurunan gaji. Nah, juga ini dapat dikenai sanksi pidana dan membayar ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan. Lalu di pasal 56,
Jika penyelenggara atau pelaksana melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara, dapat sanksi yang utama dulu itu penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun, denda berdasarkan putusan pengadilan. Nah, disebutkan di pasal 57, sanksi-sanksi yang aku sebutkan sebelumnya ini dikenakan kepada pimpinan penyelenggara, dilakukan oleh atasan penyelenggara yang bertanggung jawab atas kegiatan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 58, pimpinan yang dikenai sanksi ini juga dapat dilanjutkan ke proses peradilan umum apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Slide berikutnya, ini bab 9. Jadi ketika undang-undang ini berlaku, maka penyelenggara pelayanan publik itu wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ini dalam jangka waktu paling lambat 2 tahun. Selanjutnya, next, bab 10, ketentuan penutup. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 18 Juli tahun 2009. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait materi kami hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Karena cukup panjang tadi presentasinya. Main banyak sih ini Undang-Undang 25. Tapi secara umum paham ya terkait dengan pelayanan publik itu apa ya? Pelayanan publik itu tidak hanya menyangkut yang diselenggarakan oleh pemerintah saja ya, tapi termasuk korporasi ya. Misalnya kalau kita kenal barang publik, kan ada 2 ya, barang dan jasa gitu kan. Kalau kita kenal itu ada kayak misalnya jasa misalnya, itu kan ada pendidikan, jasa kesehatan gitu. Nah, itu ada yang diselenggarakan oleh pemerintah yang menggunakan dana APBN atau APBD, ada juga yang non-APBN atau non-APBD. Misalnya karena rumah sakit pemerintah, dan ada juga yang rumah sakit swasta. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ini ngantuk ya? Di tempat kalian hujan nggak sih? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Hujan, Pak. Di tempat saya hujan, Pak, makanya mati lampu. Oh, sorry, yang mati lampu siapa? Grafta, Pak. Terus ini pakai apa, Graf? Saya, Pak. Iya. Enggak, cuma sebentar, Pak. Sekitar 2 menit. Oh. Ini ya, hebat juga ya, cuma 2 menit ya. Karena bahaya kalau Grafta mati lampu kan wifi-nya mati, jadi waktunya presentasi gitu. Makanya tadi udah khawatir, Pak. Oke, nggak apa-apa kok kayak gitu. Ya. Oke. Gimana, ada pertanyaan? Ini sebenarnya kalau untuk kelompok presenter lebih suka ditanya atau lebih suka nggak ada pertanyaan? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada ya? Nggak jalan dong diskusinya. Yang biasa sering nanya siapa ya? Anissa nggak ada yang ditanya, Nis? Ini sih Pak, saya bingung di yang bab 8 ketentuan sanksi. Ya. Itu kan tertulis bagi penyelenggara atau pelaksana. Tapi kenapa itu dikenakan kepada pimpinan penyelenggara saja? Gimana ya? Di bab ketentuan dan sanksi itu di bawahnya semuanya ditulis dikenakan kepada pimpinan penyelenggara, Pak. Apakah pelaksana jika melakukan kesalahan yang dihukum itu pimpinannya?
ketentuan sanksi. Oke, silahkan dari kelompok presenter dulu. Gimana tadi, Nis? Jadi ini contohnya di yang ditayangkan ini kan ada tulisan bagi penyelenggara atau pelaksana yang, tapi di slide yang kalian bagikan itu di bawahnya semuanya ada tulisan dikenakan kepada pimpinan penyelenggara. Mungkin di sini nggak kelihatan, soalnya di punya aku nggak kelihatan, tapi di slide yang kalian buat tuh ada dikenakan kepada pimpinan penyelenggara. Tapi di atasnya ada pelaksana. Jadi kalau pelaksana yang melakukan kesalahan itu yang kena hukumannya atau yang kena sanksinya itu pimpinan penyelenggaranya atau gimana? Nah, izin menjawab ya, Nisa. Ini menurut sependapatku dari apa yang aku baca, tapi belum menentukan apa yang aku bilang ini mungkin sesuai atau tidaknya sesuai dengan UU-nya. Nah, jadi menurut dari yang aku baca, sepengetahuanku itu pelaksana ini kan melakukan setiap apa yang diinikan oleh apa yang sudah direncanakan oleh si pemimpin penyelenggaranya. Jadi itu sudah menjadi kayak pertanggungjawaban dari seorang pemimpin ketika suatu pelaksananya ini mungkin gagal atau menyeleweng dalam melakukan apa yang sudah ditugaskan. Dan juga itu juga tergantung bagaimana bentuk kesalahannya. Kalau misalnya kesalahannya bersifat mungkin merugikan, itu bisa merugikan yang dalam konteks besar, itu bisa kena ke pemimpinnya. Nah, tapi kalau misalnya itu kesalahan individual atau bisa kita sebut mungkin kesalahan dalam kinerja dia, nah itu mungkin bisa disalahkan si pelaksananya. Maksudnya dalam konteks apa yang sudah dia lakukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik. Mungkin seperti itu. Izin menambahkan juga, boleh? Jadi sebenarnya alasan aku mencantumkan dikenakan kepada pimpinan penyelenggara itu, jadi di pasal 57 undang-undang ini juga disebutkan bahwa pasal sanksi bagi penyelenggara sebagaimana dimaksud pada pasal 54, 55, dan 56, di slide itu aku juga tulis di pojok kanan atas, itu dikenakan kepada pimpinan penyelenggara. Jadi alasan aku mencantumkan dikenakan kepada pimpinan penyelenggara itu juga karena tertulis di pasal 57. Mungkin bisa sedikit mencerahkan kenapa aku menuliskan itu di setiap slide juga. Terima kasih. Apakah bisa diterima, Anissa? Kalau kalau di pasal 57-nya dibilangnya begitu, berarti apa yang dibilang Grafta itu nggak bisa dong, karena kalau dikenakan ke yang pelaksananya. Apa pelaksananya ini nanti kenanya di hukuman sanksi organisasinya tergantung sama pemimpin penyelenggaranya atau gimana? Soalnya di pasal 57-nya kan ditulis kalau sanksi-sanksi di atas itu dikenakan kepada pimpinan penyelenggaranya. Nggak ada ditulis kalau dikenakan kepada pelaksananya. Iya. Aku punya itu sih. Maksudku itu kesalahan kalau misalnya yang berhubungan dengan penyediaan pelayanan publik, itu sudah pastinya menjadi tanggung jawab si pemimpin. Maksudku kayak di luar dari apa yang sedang jadi tugas dia gitu. Misalnya dia melakukan entah kayak pelecehan atau apa gitu kan, berarti bukan kesalahan si pemimpinnya, itu kan kesalahan dia sendiri gitu. Sudah melanggar kode etik dalam suatu pekerjaan. Nah, itu mungkin jadi kena ya ke pelaksananya. Tapi untuk yang berhubungan dengan ini pelayanan publik, mungkin itu menjadi tanggung jawab
si pemimpin, seperti yang dijelaskan dalam UU yang disebutkan oleh si Naufal. Mungkin seperti itu. Jadi Nis, kalau untuk teguran ini bab 8 sanksi itu ditujukannya itu terhadap penyelenggara dan juga pelaksana sebenarnya. Jadi dua-duanya itu mendapatkan porsi pelanggaran yang sama ketika mereka melakukan pelanggaran atas ketentuan di pasal-pasal sebelumnya. Karena kan aturannya lumayan banyak ya. Jadi tidak hanya untuk penyelenggara atau atasan pelaksana aja, tapi juga termasuk pelaksana. Cuman mungkin sama kelompok presenter ditekankan terhadap atasan pelaksana itu karena nanti pada akhirnya termasuk yang untuk si pelaksana sendiri itu nanti yang memberikan hukuman itu si atasan pelaksananya. Dan nanti untuk si penyelenggaranya sendiri itu nanti yang memberi hukuman adalah atasan penyelenggaranya. Tapi intinya di dalam undang-undangnya sendiri itu ini mengikat terhadap baik pelaksana maupun penyelenggaranya. Gitu. Oke. Jadi Pak, Ada. misalkan pelaksananya secara pribadi pelaksananya yang melakukan pelanggaran, si penyelenggaranya, si atasannya juga akan kena sanksinya, Pak. Tergantung. Jadi pelanggaran apa dulu yang dilakukan oleh si pelaksana gitu. Karena kalau misalnya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaksananya sendiri itu nanti yang akan memberikan sanksi atasan penyelenggara. Tapi kalau ternyata dalam proses penyelidikan gitu kan, misalnya kan ada pengaduan nih. Nah, nanti pengaduan itu kan pengaduan biasanya ke itu ya, ke siapa? Ombudsman ya sebagai kalau untuk yang pelayanan publik gitu kan, untuk pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah itu dia di ombudsman. Itu nanti di situ nanti akan dilihat siapa yang pada dasarnya yang akan melakukan siapa yang pada dasarnya yang melakukan kesalahan gitu, pelanggaran. Nah, jadi nanti dilihat dulu. Kalau misalnya hanya si pelaksana ya nanti berarti hanya si pelaksana aja yang kena hukuman dan yang ngasih hukumannya nanti si atasan pelaksananya. Tapi kalau ternyata dalam proses pemeriksaannya atas pengaduan tadi ternyata juga ada kesalahan dari si atasan pelaksananya atau si penyelenggaranya ya nanti berarti artinya yang akan memberikan sanksi atasan penyelenggaranya, jadi yang lebih tinggi lagi. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Kalau kalian pernah nggak sih punya pengalaman terhadap jeleknya pelayanan publik yang kalian terima? Pernah, Pak. Apa itu? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pelayanan pembuatan SIM, Pak. Kenapa pembuatan SIM-nya? Bapak polisinya marah-marah, Pak. Marah-marahnya karena kamu deketin anaknya? Bukan, Pak. Karena saya waktu tes komputernya, saya nanya ulang, Pak. Kayak, tadi gimana, Pak? Gitu kan. Kayak, terus dia bilang, ya gitulah, nanya kayak, kamu dari tadi dengerin apa enggak gitu. Oke. Jadi menegur karena kamu banyak nanya gitu kan? Iya, Pak. Padahal kan wajar, Pak, nanya ulang gitu, memastikan. Ya. Yang lain? Sampai dimintai kayak semacam uang. Iya Pak, biasanya itu kayak di kelurahan itu harusnya pengurusan itu kan gratis. Tapi pasti ada ditarik uang untuk bilangnya sih untuk upah gitu Pak. Tapi kan yang sebenarnya itu kan tidak ada pungutan biaya. Oke. Kalau di Indonesia itu dia pelayanan publiknya itu kan juga jadi salah satu indikator ini ya, persepsi korupsi di Indonesia. Itu yang dilihat adalah pelayanan publiknya. Jadi kalau kalian pernah dengar yang namanya indeks persepsi korupsi, pernah dengar nggak? IPK atau CPI, Corruption Perception Index, yang dikeluarkan
Transparansi Internasional. Pernah dengar nggak? Belum, Pak. Belum pernah? Belum. Indeks persepsi korupsi itu salah satu ukuran yang digunakan oleh negara-negara di dunia dalam melihat bagaimana tingkat korupsi di suatu negara. Indonesia. Kalau kalian bisa bilang Indonesia masih banyak korupsi gitu kan, ya tapi artinya apa Indonesia dibandingkan dengan negara lain? Biasanya kan kayak gitu, di-compare sama negara lain. Misalnya kita dengan Singapura gitu kan. Terus Indonesia sama Singapura, korupsinya lebih tinggian mana? Indonesia apa Singapura? Jawaban singkat aja menurut kalian. Indonesia apa Singapura korupsinya lebih tinggi? Indonesia, Pak. Salah satu alasannya apa? Dari pelayanan publiknya, Pak. Publiknya. Kenapa pelayanan publiknya? Yang seperti saya bilang tadi, Pak, saya Kamu pernah mungkin bukan ngurus? saya yang menemukan, tapi saya dengar yang tentang di tingkat daerah aja kelurahan seperti itu gitu loh, Pak. Ya. Artinya kamu pernah ngurus KTP di Singapura nggak? Atau pernah tetangga ngurus KTP di Singapura nggak? Yang Belum. pasti tidak pernah, Pak. Ya. Makanya itu jadi salah satunya adalah si indeks persepsi korupsi ini adalah digunakan untuk menggambarkan itu gitu. Jadi mereka juga melakukan survei yang sama. Jadi yang seperti bilang Anissa tadi bahwa pelayanan publik itu jadi salah satu area yang dimasukkan dalam kuesioner gitu kan. Jadi mereka melakukan survei sih ke orang-orang bagaimana sih melihat salah satunya adalah pelayanan publik gitu kan. Hal lainnya adalah investasi, terus lain-lainnya pelayanan hukum. Jadi banyak hal gitu yang diukur. Nah, itu saat ini dijadikan ukuran bagaimana menilai tingkat korupsi di suatu negara. Indonesia berada pada skor, saya lupa 3,7 apa 3,8 gitu kan. Di mana skor tertingginya adalah sampai dengan 10. Tapi sampai saat ini kayaknya belum ada yang negara yang mendapatkan skor 10. Paling banter 9, berapa gitu ya. Dulu antara Denmark, Swiss bukan, Finlandia, New Zealand, itu skornya sekitar 9-an. Jadi semakin tinggi indeks persepsinya semakin bagus. Gitu. Nah, salah satunya yang dinilai adalah pelayanan publiknya. Gitu. Oke, kalian nanti juga akan jadi pelayan publik ya, gitu kan. Salah satunya mana saya juga nggak tahu gitu kan. Tapi ya itu nanti akan jadi tolak ukur bagaimana masyarakat menilai pelayanan publik di Indonesia. Nanti next kita, tapi ini sebenarnya materi yang di pertemuan 1 dulu kayaknya saya pernah sedikit ngupas terkait dengan pelayanan publik. Tapi nanti kita bisa ulang lagi sih. Kalau ada pertanyaan, kita keep dulu untuk minggu depan. Karena berhubung udah malam, gitu kan. Udah banyak yang ngantuk, ini banyak yang tidur nih. Banyak nggak nyalain videonya kan? Lagi tidur ya. Dengerin, Pak. Iya, dengerin sambil tidur gitu. Oke, makasih banyak ya, terutama kelompok 3 presentasinya. Minggu depan, hari Selasa ya, belum libur ya. Mudah-mudahan saya masih bisa karena cuti. Tapi mudah-mudahan bisa. Oke, makasih ya buat semuanya. Sehat-sehat semuanya. Dari saya cukup sekian. Tadi sudah ditutup belum sama kelompok presenter? Belum, Pak. Oh ya, silakan ditutup ya. Sekian presentasi kami dari kelompok 3. Apabila ada mungkin kesalahan ataupun hal yang tidak mungkin berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, selamat malam, terima kasih. Terima kasih semuanya ya. Saya juga langsung tutup kuliahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.